AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, hingga kini senantiasa membawa pembaharuan serta tekad kebersamaan demi menciptakan kekaryaan dengan berlandaskan kerakyatan yang manusiawi. Organisasi ini lahir dari hasil kebulatan tekad dari sejumlah tokoh-tokoh besar organisasi kedaerahan yang menjadi basis pembinaan generasi muda Golkar pada saat itu. Sadar akan pentingnya menumbuh kembangkan kebersamaan dan kekuatan yang lebih kokoh dalam menciptakan sebuah regenerasi kepemudaan, maka pada hari Rabu 28 Juni 1978 di Pandaan, Provinsi Jawa Timur, AMPI atau Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia secara resmi terbentuk, yang kemudian diteruskan ke seluruh provinsi di tanah air dengan membentuk perwakilan AMPI di setiap daerah. AMPI bukan hanya merupakan organisasi masyarakat biasa, namun sebuah laboratorium pencetak pemimpin. Pada tahun 1978 hingga 1980 yang merupakan era pembentukan dan sosialisasi, di mana AMPI memberi amanah kepada HM Said Betta sebagai Ketua AMPI Sulawesi Selatan yang pertama, serta Haji Abu Rahim sebagai Sekretaris. Bapak Haji Muhammad Said Betta diketahui merupakan kader AMPI Sulsel yang berkiprah di dunia politik sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu. Pada era konsolidasi kelembagaan di tahun 1980 hingga 1985, AMPI Sulsel dinakodai oleh Haji Abdul Rahim yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris. Pada era ini, AMPI Sulsel memiliki mobilitas yang tinggi dengan berorientasi pedesaan serta terus melakukan kaderisasi berjenjang. Abdul Rahim juga merupakan kader AMPI Sulsel yang berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Sulsel serta pada periode berikutnya menjadi anggota DPR RI. Pada era ini juga banyak mengantarkan para kader AMPI Sulsel menjadi pemimpin-pemimpin di daerah. Tahun 1985 hingga 1990, AMPI Sulsel bergerak melakukan peningkatan wawasan serta penguatan manajemen organisasi. Dan yang menjadi ketua ialah Haji Muhammad Rum dan sekretaris Haji Tan Malaka Guntur. Pada era ini juga memberi amanah kepada Andi Mapajanci Amin sebagai pelaksana tugas ketua. Haji Muhammad Rum merupakan anggota DPR RI yang kemudian menjadi Bupati Sinjai selama 2 periode. Kemudian setelah itu, Haji Muhammad Rum juga menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya di tahun 1990 hingga 1995, AMPI Sulsel dipimpin oleh Haji Syahrul Yassin Limpo sebagai ketua dan Haji Muhammad Takdir Alim Bahri sebagai sekretaris. Dengan sejumlah program kerja yang dilakukan di antaranya peningkatan peran sosial politik AMPI, mobilisasi militansi kader, gerakan pemuda berkarya, bina organisasi atau kelembagaan, bina pendidikan atau pelatihan, bina usaha pemuda, serta bina komunikasi dan partisipasi. Bukan hanya itu, Syahrul Yassin Limpo juga membentuk kelompok tani binaan AMPI yang mendorong para pemuda dalam keterlibatannya sebagai petani muda dengan membagikan bantuan peralatan pertanian seperti traktor dan pompa air.
Perjalanan karir di dunia birokrat yang dimulai dari sekretaris daerah Kabupaten Goa, kemudian menjadi Bupati Goa 2 periode, kemudian menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, lalu kemudian terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode. Serta siapa sangka Syahrul Yassin Limpo dipercaya menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia saat ini. Pada era orientasi baru kemandirian AMPI di tahun 1995 hingga tahun 2005, AMPI Sulsel diketuai oleh Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Seperti diketahui, Nurdin Halid merupakan kader senior yang mulai bergabung di AMPI sejak 1979 hingga mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh politik nasional. Pada era ini juga terbukti banyak mengantarkan kader AMPI duduk di kursi legislatif Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, sejumlah kader AMPI juga banyak yang menjadi pemimpin daerah. Di antaranya Agus Arifin Nukmah yang menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu. Pada era ini juga, AMPI Sulsel kerap kali menjadi penyelenggara Rakernas AMPI Pusat di Makassar. AMPI Sulsel juga aktif dalam kegiatan keagamaan melalui kegiatan yang diselenggarakan tiap 1 Muharram yang diberi nama Getar Muharram. Namun pada tahun 2000 hingga tahun 2005, struktur organisasi AMPI Sulsel mengalami transisi pada era reformasi. Pada era ini, AMPI Sulsel masih menetapkan Haji Andi Muhammad Nurdin Halid sebagai Ketua Umum, serta menunjuk Haji Ilham Arif Sirajuddin sebagai Ketua Harian dan Haji Ibrahim Saleh sebagai Sekretaris. Di era ini juga mengusung program andalan yang diberi nama GANKEMA atau Gerakan Kelompok Ekonomi Lemah, di mana program tersebut dijalankan dengan memberikan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil, serta program Kirap Pemuda, di mana generasi muda diharap mampu mengembangkan potensinya dalam konteks kebangsaan dan kedaerahan sehingga tercipta solidaritas serta daya juang yang kuat dalam setiap derap langkah kader-kader AMPI Sulawesi Selatan. Di era ini juga diterapkan triorientasi yang berfokus pada profesionalisme, ekonomi produktif, serta kekaryaan yang mandiri. Selanjutnya pada tahun 2005 hingga 2010 merupakan era paradigma baru serta transisi digitalisasi organisasi. Di era ini, AMPI menetapkan Haji Ilham Arif Sirajuddin sebagai Ketua AMPI Sulsel selanjutnya, serta menunjuk Ilham Jaya sebagai pelaksana tugas sekretaris pada era tersebut. Ilham Arif Sirajuddin atau lebih dikenal dengan sapaan Aco merupakan kader AMPI yang berhasil di dunia politik dan birokrat. Memulai karirnya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian terpilih menjadi Wali Kota Makassar selama 2 periode, dan saat ini sedang mempersiapkan diri dalam perhelatan pemilu gubernur tahun depan. Pada era ini, AMPI Sulsel terus bergerak mendorong profesionalisme PNS serta berhasil merambah ke kampus-kampus melalui kegiatan olahraga yang diberi nama AMPI Cup. Melalui kegiatan tersebut, para pemuda yang berada di kampus lebih dekat dengan AMPI. Tak sedikit pula para kader AMPI pada masa ini berhasil diantarkan menjadi anggota legislatif ataupun pimpinan daerah. Tahun 2010-2015 yang menjadi Ketua Umum AMPI Sulawesi Selatan selanjutnya ialah Ilham Syah Azikin dan Andi Arham Basmin sebagai Ketua Harian serta Nizar Rum sebagai Sekretaris. Di era transformasi digital 4.0,
ini para kader diajak untuk berpikir terbuka serta dapat berkolaborasi. Ilham Shah Ashikin, seperti yang kita ketahui, juga merupakan kader AMPI yang berhasil menjadi Bupati Bantaeng, yang juga diharapkan dapat terpilih kembali di periode selanjutnya. Di era 5.0, digital mindset atau di era milenial, Aksara Alif Raja menjadi Ketua Umum AMPI Sulsel bersama Andi Nurhaldin Nurdin Halid sebagai Ketua Harian dan Yesi Yowana sebagai Sekretaris. Di era ini yang menjadi fokus kegiatan diantaranya tataran operasional organisasi serta membentuk langkah strategis berorientasi teknologi. Sementara itu, pada tahun 2022 hingga sekarang, melalui Musda AMPI yang ke-9 memutuskan Andi Nurhaldin Nurdin Halid sebagai Ketua Umum AMPI Sulsel periode 2022-2027 serta menunjuk Amirul Mukminin Ramadan sebagai Ketua Harian. Pada periode ini, AMPI Sulsel mengusung tema Pemuda Bersatu Indonesia Tumbuh. AMPI bagi kami adalah wadah generasi milenial untuk berkarya. Olehnya itu, bersama teman-teman di pengurusan kami, AMPI akan masuk ke sektor-sektor kampus untuk mengajak generasi milenial bersama AMPI. Insya Allah, AMPI akan terus melahirkan kader-kader mumpuni yang kelak akan menjadi tokoh di negeri ini. AMPI Jaya! Melalui semangat pembaruan, kekaryaan, dan kerakyatan yang telah terpatri dalam jiwa sanubari di setiap kader, diharapkan dapat mengasah ketajaman akal, kecerdasan, dan wawasan kebangsaan, sehingga diyakini dapat memberi kemampuan untuk memilah dan memilih setiap langkah yang diayun. Satu hal yang harus dipegang teguh dimanapun kader AMPI berada, tidak akan tersekat oleh kepentingan politik praktis, sektarian, dan primordialisme. Mari kita rajut silaturahmi dalam bingkai kebersamaan dan keampian.